Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohania dengan NIM 858960252 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu inovasi dalam sistem asesmen daring, yaitu Automated Online Proctoring atau yang sering disingkat AOP. Nah, di era digital seperti sekarang, yaitu pembelajaran dan evaluasi tidak lagi terbatas ruang maupun waktu. Namun semakin berkembangnya sistem pembelajaran daring, muncul juga tantangan baru, terutama bagaimana memastikan proses ujian tetap berjalan dengan lancar, jujur, adil, dan memiliki integritas akademik. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita perlu memahami terlebih dahulu apa sebenarnya Automated Online Proctoring itu. Automated Online Proctoring atau AOP merupakan sistem pengawasan ujian daring yang memanfaatkan teknologi digital dan cerdas buatan artifisial atau inteligensi untuk membantu mengawasi peserta ujian secara otomatis. Nah, biasanya saat ujian tatap muka ada pengawas yang memperhatikan peserta secara langsung, maka pada sistem tersebut sebagian proses pengawasan dibantu oleh teknologi. Sistem ini biasanya menggunakan beberapa komponen seperti kamera, mikrofon, pengenalan wajah, hingga analisis perilaku peserta selama ujian berlangsung. Tujuan utamanya yaitu bukan hanya sekedar mengawasi, tetapi juga menjaga integritas akademik agar proses evaluasi tetap kredibel walaupun dilakukan secara online. Dengan adanya sistem seperti ini, institusi pendidikan diharapkan dapat tetap melaksanakan asesmen secara fleksibel tanpa mengurangi kualitas pengawasannya. Selanjutnya, bagaimana sebenarnya sistem Automated Online Proctoring ini bekerja? Secara umum, sistem ini bekerja melalui beberapa tahapan mulai sebelum ujian dimulai sampai ujian selesai dilaksanakan. Tahap pertama adalah login ke sistem. Pada tahap ini, peserta masuk menggunakan akun yang telah disediakan oleh institusi atau platform pembelajaran. Kemudian, tahap kedua adalah verifikasi identitas. Biasanya, sistem akan meminta peserta mengaktifkan kamera untuk melakukan pengenalan wajah agar memastikan bahwa peserta yang mengikuti ujian sesuai dengan data yang terdaftar. Setelah itu, verifikasi berhasil, peserta dapat memulai ujian seperti biasa. Namun, selama ujian berlangsung, sistem akan terus melakukan monitoring secara otomatis. Beberapa hal yang biasanya dipantau, misalnya arah pandangan mata, posisi wajah terhadap kamera, serta suara di sekitar peserta atau aktivitas yang dianggap tidak biasa. Apabila sistem mendeteksi aktivitas tertentu, biasanya akan muncul flag atau tanda yang nantinya akan ditinjau kembali oleh pengawas. Jadi, penting dipahami bahwa Automated Online Proctoring bukan sepenuhnya menggantikan manusia, tetapi lebih sebagai alat bantu untuk membantu proses pengawasan menjadi lebih efektif. Lalu, apa saja manfaat dari penggunaan Automated Online Proctoring? Manfaat pertama yaitu membantu menjaga integritas akademik. Dengan adanya sistem monitoring, potensi kecurangan dapat diminimalkan sehingga proses ujian dapat berlangsung lebih jujur dan adil. Manfaat yang kedua adalah meningkatkan efisiensi. Institusi maupun dosen tidak perlu melakukan pengawasan manual secara penuh karena sebagian proses sudah dibantu oleh sistem otomatis. Manfaat berikutnya yaitu fleksibilitas pelaksanaan ujian. Mahasiswa dapat mengikuti ujian dari lokasi yang berbeda tanpa harus hadir secara fisik di kampus, namun tetap dengan pengawasan yang terkontrol. Selain itu, hasil evaluasi juga dapat menjadi lebih kredibel karena proses monitoring dilakukan secara sistematis dan terdokumentasi. Bagi mahasiswa, sistem ini dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan akses. Sedangkan bagi institusi, sistem ini membantu menciptakan proses evaluasi yang lebih modern dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Walaupun memiliki banyak manfaat, penggunaan automate online proctoring juga memunculkan pertanyaan penting, yaitu mengenai privasi mahasiswa. Karena sistem ini menggunakan kamera, mikrofon, dan pengumpulan data digital, maka perlindungan data menjadi hal yang sangat penting. Terdapat beberapa langkah yang biasanya dilakukan untuk menjaga keamanan data peserta. Yang pertama, menyimpan data dilakukan menggunakan sistem keamanan tertentu agar data tidak mudah diakses pihak yang tidak berwenang. Yang kedua, pembatasan akses data, artinya hanya pihak tertentu yang memiliki izin untuk melihat atau menggunakan data tersebut. Selain itu, penggunaan data juga harus memiliki tujuan yang jelas dan tidak boleh digunakan di luar kepentingan akademik. Institusi juga perlu menerapkan transparansi, yaitu memberikan informasi yang jelas kepada mahasiswa mengenai data apa yang dikumpulkan, bagaimana digunakan, dan kapan data tersebut dihapus. Dengan demikian, penggunaan teknologi tetap dapat berjalan seimbang antara kebutuhan pengawasan dan perlindungan hak privasi mahasiswa. Sebagai kesimpulan, automate online proctoring merupakan salah satu bentuk inovasi dalam sistem asesmen daring yang memanfaatkan teknologi untuk membantu menjaga integritas akademik. Teknologi ini memberikan banyak manfaat seperti meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, serta membantu menciptakan evaluasi yang lebih kredibel. Namun demikian, penerapannya tetap perlu memperhatikan aspek etika, transparansi, serta perlindungan privasi pengguna. Pada akhirnya, teknologi bukanlah pengganti manusia sepenuhnya, melainkan alat bantu yang dapat digunakan secara bijak untuk mendukung kualitas pendidikan.